Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah dengan Gereja Allah Baik Jemaat Adat. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama menyatukan hati, kita siapkan hati kita untuk menjadi lahan yang subur, supaya firman itu boleh tertanam dalam kehidupan setiap daripada kita mendengar, bukan hanya untuk mengerti, tetapi supaya kita bisa melakukan dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, untuk latihan ibadah yang boleh Kau berikan kepada setiap daripada kami yang mendengar. Supaya firman itu boleh masuk, memimpin menuntun kehidupan kami, membuat hidup kami lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, karena akhir-akhir ini saya mendengar khotbah dari pendeta yang terkenal yang mengatakan bahwa kita ini harus bertobat setiap hari, setiap saat katanya malah. Jadi ini sesuatu yang perlu kita mengerti ya saudaraku. Apakah kita harus bertobat setiap saat, atau bertobat hanya sekali atau berkali-kali. Nah, kita kembali lagi, kita lihat apa arti daripada bertobat. Kalau di Perjanjian Lama, bertobat itu syupah. Saudara bisa lihat di tayangan PowerPoint ya, artinya apa? Berbalik dari jalan yang salah kembali kepada jalan Tuhan. Kalau di Perjanjian Baru, kita kalau lihat di Matius, ketika Yohanes Pembaptis, ketika Tuhan Yesus memberitakan pertobatan, dikatakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat menggunakan bahasa metamorfo ya. Ya, kita bicara perubahan pikiran, transformasi of mind. Metanoia, nous, perubahan dari pikiran ya. Yang membuat kita bertobat adalah ketika pikiran kita berubah. Memang ada pengajaran di luar yang mengatakan kita bertobat sekali seumur hidup dan kita tidak perlu bertobat lagi karena dosa-dosa kita sudah diampuni semua, bahkan dosa-dosa di masa mendatang sudah diampuni. Dan ajaran itu kita kenal dengan ajaran hyper grace atau kita katakan antinomianus ya. Nomianus itu sesuatu yang mengatakan aturan. Jadi anti itu tidak atau anti aturan ya, istilahnya yo karep-karepe dhewe ya, seperti itu. Jadi kita tuh jelas kita tidak menganut satu sistem yang karep-karepe dhewe. Tetapi apakah bertobat setiap saat itu sesuatu yang benar secara Alkitab? Mari kita akan bahas secara detail. Sebelumnya saya akan cerita mengenai kesaksian saya, di mana ketika saya mengajar di sebuah gereja besar, mengajar SOM ya, di mana saya pada waktu itu kelasnya adalah kelas mengenai jaminan keselamatan. Awal daripada kelas tersebut saya sudah memberikan satu pertanyaan. Saya bertanya seperti ini kepada kelas. Kalau misalnya 1-2 jam ke depan ini terjadi kiamat atau hari Tuhan atau hari akhir, apakah ada di antara saudara yang tidak percaya kalau selamat dan masuk surga? Silakan angkat tangan kalau yang tidak percaya. Nah, sebetulnya kita kalau bicara mengenai kelas PA, pendalaman Alkitab, seperti jaminan keselamatan, seperti SOM itu ya, kita tentunya kita akan yakin bahwa mereka semua sudah beriman, sudah menjadi anak Tuhan. Loh, tetapi ada yang angkat tangan, saudara. Malah yang angkat tangan itu akhir-akhir kelas saya menemukan bahwa dia tuh mengerti firman dan cukup taat terhadap Tuhan. Dalam arti orang yang betul-betul cinta Tuhan dan mau untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Terus saya tanya, loh kenapa kamu tidak percaya kalau bisa masuk surga ketika nanti 1-2 jam lagi kiamat? Loh iya Pak, siapa tahu nanti sebelum kiamat itu saya belum
minta ampun terhadap dosa saya kepada Tuhan. Saya belum bertobat terhadap kesalahan saya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Saya tidak layak dan saya tidak bisa masuk surga. Nah, itu dia mengatakan hal seperti itu. Nah, ini sesuatu yang patut untuk kita renungkan dan patut untuk kita pelajari. Yang mana yang benar? Terus saya tanya sama dia, loh, kalau seperti itu berarti apa? Berarti tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Karena saya tanya sama dia, apakah kamu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh iya Pak, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan dia telah menebus dosa-dosa saya. Dan itu adalah kategori daripada iman. Tetapi kenapa dia tidak yakin bisa masuk surga? Nah, ini adalah intimidasi daripada si jahat, ya. Kita sekarang lihat di 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 ya. Dikatakan seperti ini, firman Tuhan mengatakan, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak aku katakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh, ternyata dosa itu ada yang tidak mendatangkan maut, saudaraku. Misalnya seperti ini, kalau kita marah, menyakiti hatinya orang, apakah itu berdosa? Oh ya, berdosa. Kita tidak melakukan hukum kasih. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ya, itu juga melakukan pelanggaran, ya. Berdosa. Tapi apakah karena kita marah atau memaki saudara kita, teman kita, apakah kita terus nanti tidak bisa masuk surga karena hal itu? Nah, ini satu pertanyaan yang seharusnya kita harus bisa langsung menjawab. Karena masuk surga, tidak masuk surga itu bukan karena perbuatan kita, saudaraku. Tetapi kita bisa masuk surga itu karena perbuatan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Karena respon kita, karena iman kita kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Ya, jadi bukan karena kita berbuat baik kita bisa masuk surga, enggak, saudara. Tapi karena perbuatan Tuhan yang menyebabkan saudara dan saya bisa masuk surga. Nah, sekarang ini kita kembali, kita lihat sebenarnya dosa itu apa sih definisinya? Kalau di Perjanjian Baru, dosa itu bahasa Yunani adalah hamartia. Artinya apa? Miss the target, atau targetnya salah, sasarannya salah. Contohnya seperti ini, kalau kita mainan bullseye yang lempar jarum panser yang kita lemparkan ke arah target itu ya, ada yang namanya bullseye atau sasaran. Kalau kita kena bullseye itu artinya kita tepat sasaran. Kalau kita tidak kena itu artinya salah sasaran atau miss the target. Nah, dosa hamartia itu artinya miss the target. Nah, salah satu contoh lagi yang bagus adalah kursi. Kursi itu diciptakan manusia sebagai alat untuk kita pakai duduk. Ya, itu tujuan utamanya, kursi dipakai untuk duduk. Tetapi tentunya kadang-kadang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita juga pakai kursi itu untuk ancik-ancik. Ya, ancik-ancik bahasa Inggrisnya saudara tahu ya. Kita pakai untuk naik, mungkin ada lampu yang putus, kita ganti, kita pakai ancik-anciknya kursi. Padahal mestinya bukan kursi. Kursi tidak boleh buat ancik-ancik. Ya, kursi itu dibuat duduk. Bahkan kadang-kadang kita pakai juga untuk mukul. Misalnya ada maling ya, masuk ketahuan, malam-malam kita angkat kursinya, kita pakai untuk mukul malingnya supaya malingnya lari. Ya, malingnya lari ya lari. Kalau kena malingnya malah salah-salah bisa jatuh ya, tersungkur. Berhasil dipakai, berhasil melakukan apa yang kita mau. Tetapi dalam definisi dosa hamartia itu artinya berdosa. Nah, ini kita penting sekali, saudara. Nah, dikatakan manusia bertobat pertama kali adalah ketika manusia hidup di dalam maut,
dikurung oleh dosa. Dan dia bertobat dengan apa? Menyatakan iman. Kalau perjanjian baru kita menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk saudara dan saya dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh kuasa kebangkitannya dan meterai Roh Kudus kita hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan sorga. Itu arti daripada pertobatan, ya. Dan kalau kita bicara kembali ke perjanjian lama, saya akan membawa saudara kepada perjanjian lama hukum Taurat, di mana Tuhan memberikan 10 hukum Allah, hukum Taurat. Supaya apa? Supaya manusia ini mematuhi hukum Taurat. Karena barang siapa tidak melakukan hukum Taurat, maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut pada konteks perjanjian lama. Di mana dikatakan bahwa dari 10 hukum Taurat itu diturunkan 613 hukum yang mencakup 3 bagian, saudaraku. Hukum Taurat itu ada 3 bagian, ya. Bagian pertama adalah hukum seremonial. Bagaimana proses liturgi seremoninya kita ini kalau mau menebus dosa. Sebagai orang Israel, ketika mereka menebus dosa, mereka datang ke bait Allah, mereka membawa kurban, kurbannya lalu diperiksa, ketika layak kurban disembelih dan oleh darah dan kurban itu maka imam besar agung akan membawa masuk persembahannya sampai ke ruang Maha Kudus mempersembahkan kepada Allah. Dan itulah proses seremonialnya dari penebusan dosa. Oleh karena itu manusia ketika mereka membawa korban, orang Israel, mereka keluar dari bait Allah, korbannya diterima, maka dosa-dosanya diampuni. Tetapi mereka pada waktu saat itu juga mereka kudus, tidak berdosa. Tetapi ketika setelah mereka keluar dari bait Allah dan mereka membuat dosa baru, maka mereka menjadi manusia yang berdosa lagi. Dan mereka harus kembali lagi ke bait Allah pada saat-saat berikutnya untuk menebus dosa lagi. Itu adalah bagian seremonial dari hukum Taurat, ya. Ada lagi bagian sipil. Kenapa sipil? Karena manusia ini hidupnya tidak sendiri, saudaraku. Manusia hidup dengan saudaranya, tetangganya, teman-temannya, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan juga ada hukum moral yang menyatakan bahwa manusia ini harus bermoral, ya. Contoh daripada moral, kalau salah ya minta maaf, ya. Tapi sipil itu adalah contohnya kalau kita hutang, kita membuat sapi tetangga kita mati, kita harus ganti rugi sapinya. Kalau kita hutang, kita harus bayar hutangnya. Ada yang mengatakan, oh kalau kita sudah bertobat cuman sekali seumur hidup kepada Tuhan, terus setelah itu dosa-dosa berikutnya kita semua diampuni. Saya tidak setuju. Tidak setujunya dalam konteks kehidupan manusia, kita tidak hidup sendiri. Ketika kita berbuat dosa secara seremonial, kita sudah menjadi anak Tuhan. Dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Tetapi kesalahan kita terhadap sesama kita itu masih belum selesai, saudaraku. Misalnya kalau kita hutang duit. Kalau kita tidak bisa bayar duitnya, kita berdoa, bertobat sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku tidak bisa bayar hutang. Tuhan ampuni, ya pasti diampuni. Tetapi orang yang menghutangi kita, itu uangnya tetap harus kita kembalikan. Itu namanya hukum sipil. Ya, kalau kita tidak bisa mengembalikan, kita harus kita harus menghampiri saudara kita yang menghutangi kita. Kita harus mengatakan sorry, saya masih belum bisa hutang, tapi saya masih belum bisa membayar hutang saya, tapi saya akan bayar, bahkan mungkin kalau bisa nyicil saya akan cicil. Itu adalah tindakan yang benar. Nah, sekarang saya tanya, yang dikatakan dengan bertobat setiap hari, setiap saat, ya, yang dikatakan bertobat, selalu bertobat, itu hanya minta ampun kepada Tuhan atas kesalahannya, atau juga melakukan tindakan untuk merubah kesalahannya itu. Misalnya kalau kita punya hutang di luar, atau kita menyakiti saudara kita dengan perkataan kita hampiri saudara kita mengatakan sorry, saya menyakiti kata-kata saya, atau sorry, saya belum bisa membayar hutang saya. Nah, kalau itu yang dikatakan dengan bertobat setiap hari, saya setuju. Tapi kalau hanya bertobat, berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan saja, Tuhan mengatakan, aku lebih menyenangi ketaatanmu daripada korban persembahanmu. Tuhan tuh tidak butuh kita memberikan apa-apa sama Tuhan, tapi Tuhan lebih butuh kita untuk taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu yang
sangat diperlukan. Jadi kalau ada pernyataan atau ajaran yang mengatakan kita harus bertobat setiap saat, kita harus bertobat setiap hari, hati-hati saudaraku. Bertobat itu apa definisinya? Hanya minta ampun kepada Tuhan, atau kita betul-betul berubah dan melakukan ketaatan seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Karena saya memberikan satu contoh saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan dulu mengatakan di Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa hukum Taurat telah digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus. Karena hukum Taurat diadakan supaya menuntun manusia, mengurung manusia dalam dosa dan menuntun manusia sampai kita semua itu bisa ketemu dengan Kristus. Karena penggenapan daripada hukum Taurat itu adalah Kristus. Ya, kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan meterai Roh Kudus itu semua telah Tuhan nyatakan dan lakukan buat saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan. Jadi bukan berarti hukum Taurat terus hilang, tidak saudaraku. Hukum Taurat tetap ada. Jadi kalau dikatakan gambarannya seperti ini, kalau dulu hukum Taurat itu menuntun saudara dan saya, tapi setelah kita tahu dan menemukan Kristus, maka hukum Taurat itu menjadi cermin, saudaraku. Saudara tahu cermin adalah sesuatu untuk kita mengaca. Kita setiap hari harus mengaca kepada cermin. Kehidupan kita apakah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah seperti yang Tuhan mau? Gambarannya seperti ini saudaraku. Kalau saudara pergi ke salon ya, mungkin saudara mau ke pesta, saudara ke salon untuk membenahi rambut saudara, atau kalau yang perempuan mungkin saudara make up ya di salon. Nah, saya percaya ketika setelah saudara di make up dan membuat perubahan pada rambutnya, di set ya di demikian rupa ya, membuat saudara lebih cantik. Saya percaya sebelum saudara berangkat ke pesta, saudara pasti melihat muka saudara di kaca. Kenapa? Karena saudara harus memastikan tidak ada sesuatu yang tidak benar, ya. Tidak ada sesuatu yang salah. Misalnya, rambutnya tidak ada yang mungkin kempes atau mungkin keluar daripada yang sisiran yang awal ya, atau alisnya menceng ataupun lipstiknya hilang sebagian. Saudara pasti akan berusaha untuk apa? Melakukan sesuatu ya, membenahin. Tapi saudara mungkin tidak akan langsung telepon ke orang di salon ya, datang diperbaikin. Jadi kan tidak masuk akal saudara mau ke pesta di WC-nya, misalnya hotel tempat di mana pesta itu diadakan, saudara telepon orang salonnya suruh datang suruh benahin, kan tidak mungkin. Pasti saudara akan melakukan dengan apa yang saudara mampu, saudara akan lakukan sebisa mungkin. Dan pasti juga saudara tidak cuma ngomong, aduh kok jelek ya, terus cuma ngomong tok, tidak melakukan apa-apa ya. Jadi bertobat tuh artinya apa? Melakukan perbaikan, melakukan sesuatu, saudaraku. Jadi bukan hanya kita punya konsep untuk bertobat. Karena kalau hidup dalam pertobatan, terus setiap salah tidak yakin bahwa dosanya sudah diampuni sama Tuhan, itu membuat kita hidup dalam ketakutan, saudaraku. Membuat jaminan keselamatan yang Tuhan berikan itu kayaknya tidak ada, ya. Kita tahu jaminan keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat jelas ayatnya di 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 13. Ya, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
jelas sekali jaminan keselamatan. Kalau kita memiliki Allah, kita memiliki hidup yang kekal, memiliki anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau tadi saya menanyakan kepada murid saya di kelas SOM, dan dia ngomong dia tidak yakin kalau dia bisa selamat meskipun dia beriman. Nah, ini sesuatu yang harus dikoreksi, saudaraku. Karena ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Nah, ilustrasinya seperti ini, saudara. Ketika kita beriman kepada Tuhan, pastikan bahwa kita akan menjadi lahir sebagai anak-anak Allah. Karena dengan kita menjadi lahir sebagai anak-anak Allah, mengalami kelahiran baru, kita akan menjadi warga kerajaan surga. Karena Dia telah memindahkan kita dari kerajaan maut ke dalam kerajaan anaknya. Kita menjadi warga kerajaan sorga. Nah, menjadi warga kerajaan sorga itu ilustrasinya seperti ini. Sama seperti kalau kita ini warga negara Indonesia, ada aturan-aturan di Indonesia untuk warga negara Indonesia yang harus kita lakukan, dan itu kita harus lakukan. Jangan sampai kita tidak melakukan aturan pada warga tempat di mana kita terdaftar. Karena apa? Karena ada upah, saudaraku, yang menanti saudara dan saya. Ya, kita nanti akan jelaskan lagi mengenai upah di dalam kekekalan, karena ini sangat penting sekali. Saudara dan saya hidup di bumi 70-80 tahun, kita hidup seringkali kita bergumul dalam kehidupan bagaimana kita bisa mencari penghasilan yang banyak, penghasilan yang besar, supaya apa? Supaya hidup kita menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi baik. Sama seperti kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, Tuhan menjanjikan upah kepada saudara dan saya atas setiap perbuatan yang kita lakukan selama kehidupan kita di bumi. Nah, kita nanti akan bahas lebih detail. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak kita untuk merenungkan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Sama seperti ketika kita menjadi anak-anak Allah. Ya, ketika kita sebagai manusia mempunyai anak, terus anak kita berbuat salah. Ya, namanya manusia pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Apakah dengan kesalahan anak kita, dengan dosa anak kita, terus langsung kita ngomong, "Nak, kamu gak usah jadi anak saya lagi, kamu jadi tetangga saya saja. Saya gak mau menerima kamu karena dosa-dosamu." Ya, tadi dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, karena manusia hidup tidak ada yang sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. Oleh karena Tuhan mementeraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya, untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk memimpin kita, untuk membuat kita beriman kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa, saudaraku? Karena kita semua nantinya akan diuji, ya. Kalau dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan bahwa setiap pekerjaan kita akan diuji. Setiap daripada kita ketika pekerjaannya diuji dengan api, kalau pekerjaan kita terbakar, maka dikatakan seperti ini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi bukan berarti kalau kita berdosa langsung kita tidak selamat, saudaraku, kalau kita belum minta ampun, kita belum bertobat. Tetapi nanti secara keseluruhan pekerjaan kita akan diuji. Kalau pekerjaan kita terbakar, kita akan rugi, tetapi kita akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Lah, saudara tinggal pilih. Saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau saudara mau hidup mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara hidup mendukakan Roh Kudus, bukan berarti saudara akan dibuang oleh Tuhan, ya, tetapi pekerjaan saudara akan terbakar, saudara akan rugi, saudara akan upahnya seperti tidak ada, ya. Orang kebakaran kan habis, saudaraku, hangus, tidak punya apa-apa. Padahal apa? Kita hidup di bumi aja
70-80 tahun kita berusaha supaya kita mendapatkan penghasilan yang besar, supaya hidup kita bisa enak. Apalagi kita hidup seumur hidup bersama dengan Tuhan. Kekal, saudaraku. Maka kita perlu supaya kita mendapatkan upah yang sesuai. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudaraku, bertobat itu bukan hanya minta ampun setiap saat, minta ampun setiap hari. Tapi bertobat adalah kita meninggalkan perbuatan yang salah, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Ketika iman kita dan status kita sebagai anak-anak Allah, ya, gambarannya seperti ini saudaraku. Ketika kita dibaptis, celup, baptiso itu celup ya, itu kita ditenggelamkan. Itu artinya apa? Manusia lama kita tenggelam dan mati, dan kita diangkat keluar, dicelupkan ya, diangkat keluar dari air. Kita keluar, bangkit dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita menjadi hidup yang baru. Status kita seharusnya kita lahir menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Ada jaminan keselamatan karena tidak semua dosa mendatangkan maut. Tapi kita harus menjaga pekerjaan kita supaya berdasarkan kepada Kristus. Kehidupan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya membawa korban persembahan, korban pengampunan, tetapi kita hidup taat melakukan apa yang Tuhan mau. Maka upah kita besar di sorga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami terima, supaya kami mengerti dan kami hidup di dalam Engkau, tidak di dalam intimidasi, tetapi ada jaminan keselamatan yang kami dapatkan. Hidup dalam pertobatan bukan berarti kami bertobat hanya minta ampun kepadamu, tetapi kami harus melakukan hukum kasih, di mana hukum kasih itu menyatakan kepada Engkau dan kepada sesama kami. Jadi bukan hanya minta ampun kepadamu semata-mata Tuhan, tetapi kami juga harus memperbaiki hubungan kami, hubungan kasih kami dengan sesama kami. Orang-orang yang mungkin telah kami sakiti, orang-orang yang mungkin telah kami lukai dan kami rugikan. Biarlah kami semua boleh hidup dalam pertobatan yang benar. Bukan hanya selalu terintimidasi oleh si jahat yang mengatakan kamu tidak layak masuk surga, kamu harus berdosa, karena dosa itu yang memisahkan kamu dengan Allah. Karena ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Biarlah firman-Mu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu membawa berkat, dan kami semua diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai daripada hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.